Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Wali, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hairun, Ternate, semester 3. Nah, ini merupakan lanjutan video praktikum sistem basis data pada bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melaksanakan praktikum yang ada pada modul 2. Nah, di modul 2 ini sebelum melaksanakan praktikum ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan mampu menggunakan perintah insert. Kemudian kedua, mahasiswa mengetahui dan mampu menggunakan perintah select. Dan ketiga, mahasiswa mengetahui dan mampu menggunakan perintah update. Nah, nanti untuk ketiga perintah ini nanti kita bisa jelaskan pada pelaksanaan praktikum. Masuk pada pelaksanaan praktikum. 1. Buatlah duplikat tabel employees pada Apex dan namakan tabel duplikat tersebut dengan nama tabel employees underscore ID underscore A617 underscore SQL underscore SNN. Perintahnya adalah, jadi kita sudah disiapkan perintah untuk membuat tabel duplikat. Keterangan pada bagian underscore ID underscore AXX underscore SQL underscore SNN, ganti bagian ini dengan username Anda masing-masing. Jadi kita menyesuaikan untuk penamaan tabel duplikat dengan username kita masing-masing. Oke, langsung masuk pada lembar kerja Apex untuk membuat perintah pada nomor 1. Jadi ini adalah perintah yang sudah kita buat untuk menduplikat tabel. Jadi untuk pemberitahuan bahwa untuk sintaks atau perintah berdiri sendiri atau tinggi 1 seperti ini harus tidak perlu kita blok lagi, kita running saja. Atau bisa kita juga blok juga, tidak apa-apa. Nah, di sini sudah hasilnya adalah tabel created, berarti tabel berhasil kita buat. Oke, langsung masuk pada nomor 2. Tampilkan struktur tabel employees underscore ID underscore XX underscore SQL underscore SNN dan jelaskan hal-hal penting dari struktur tabel yang Anda lihat. Oke, di sini kita akan menampilkan struktur tabelnya. Ini perintah untuk menampilkan semua tabelnya. Oke, kita running. Untuk jika ada sintaks yang lebih dari 1 seperti ini harus kita terlebih dahulu kita running. Kita blok baru kita running. Oke, di sini saya perbesar supaya lebih jelas. Ini. Nah, di sini terdapat struktur tabel yang sudah kita duplikat tadi. Di sini ada beberapa kolom, itu kolom employee ID dengan tipe data number. Nah, kemudian ada kolom first name, last name, dan email. Nah, dimana ketiga kolom ini mempunyai tipe data varchar 2. Kemudian phone number mempunyai tipe data number, hire date mempunyai tipe data date, job ID menggunakan tipe data varchar 2. Kemudian kolom salary, commission, manager ID, department ID, dan bonus ini keempatnya menggunakan tipe data number. Nah, dari kolom employee ID sampai kolom salary ini dia not null, berarti datanya tidak boleh kosong, jadi harus berisi data. Nah, berbeda halnya dengan kolom pada commission, manager ID, department ID, dan bonus. Keempat data ini itu boleh kosong atau datanya boleh tidak diisi juga, tidak apa-apa. Oke, mungkin saja untuk penjelasan dari struktur tabel yang ada dalam. Jadi penting untuk mengetahui jenis tipe data apa yang dipakai suatu kolom ketika kita ingin hendaknya mengedit atau menambahkan sebuah data pada kolom tertentu. Jadi kita harus mengetahui tipe datanya apa dulu. Itu oke, kita kecilkan dulu.
Masuk pada nomor 3. Masukkan data berikut pada tabel employees underscore id underscore ixx x underscore sql underscore snn. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan data-data ini, ya. Ada 8 data yang kita masukkan. Oke, kita langsung masuk saja pada perintah. Di sini sintaks untuk menambahkan data. Kita masukkan data pertama, jadi masukkan data satu persatu, kemudian running juga satu persatu. Aduh, sini ada kesalahan ini. Maaf, saya lupa untuk menambahkan tanda petik. Maaf, tidak jadi. Ini tidak jadi.
ini penting ya, kita harus teliti. Jadi kita harus teliti agar sini maaf tadi kesalahan. Sini sudah sekarang ini mengatakan bahwa satu rows instead atau satu baris telah ditambahkan untuk kemudian baris kedua ya, karena fungsinya sama. Karena tadi kesalahan kita copy saja kan. Yang membedakan hanyalah pada data-datanya. Pada baris kedua dan yang berhasil. Dan yang ketiga ini kita lihat yang data yang kosong adalah departemen ID dan bonus. Nah, kita Ctrl C dan kita Ctrl V. Sini yang tidak ada adalah departemen ID dan bonus. Ini kita hapus saja. Ini kita lock dan kita sudah ditambahkan. Dan kita Ctrl V lagi. Ini tidak ada label.
Maaf, ada satu data kita yang saya lupa mengisinya. Itu 8.600 ini. Data berikutnya yang kita commission bonus. Maaf untuk video saya memasukkan data-data yang sebelumnya, saya sengaja untuk mempercepat agar lebih menghemat waktu ya. Jangan terlalu panjang dan tentu nonton. November 99. Karena untuk data kelima dan seterusnya sama, kayak kita copy saja. Maaf untuk lebih menghemat waktu. Maaf untuk data-data sebelumnya itu kita menggunakan perintah RR. Maaf, RR data ketiga. Dan data yang keempat. Dan data kelima.
sini ada kesalahan. Ada kesalahan yang kesekian kalinya. Oke, berhasil. Tujuh Januari 97. 29 tahun 97. Periode MRR ADDSE. Ini merupakan perintah memasukkan data terakhir ya pada tabel yang sudah kita duplikat. Jadi sini berarti kita sudah memasukkan semuanya data yang sudah tertera pada nomor 3. Oke, kita lanjut pada nomor 4. Tampilkan perintah yang Anda berikan pada langkah ketiga dan terangkan secara singkat maksud dari sintaks perintah Anda berikan. Oke, di sini kita perbesar agar lebih jelas. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert into. Insert untuk memasukkan data pada kolom, data kolom pada tabel. Nah, ini insert into employees berarti tujuan tabel mana yang kita masukkan data-datanya. Di sini kita akan tujuan pada tabel yang sudah kita duplikat tadi. Kemudian buka kurung, kita masukkan nih kolom-kolom apa saja yang ingin datanya kita isi. Di sini ada beberapa data, ada beberapa kolom pada tabel-tabel ini yang datanya akan kita isi. Nah, dan perlu kita ketahui juga, pertama saya sudah jelaskan bahwa setelah sebelum kita mengedit atau menambahkan ataupun mengurangi data pada suatu kolom, kita mesti tahu
tipe data dari kolom tersebut apa, kemudian dia not null atau tidak, atau datanya harus diisi atau boleh kosong. Nah, di sini kemudian values berarti memasukkan nilai-nilai pada tabel-tabel. Perlu diingat bahwa untuk urutan penginputan kolom dan tabel dan datanya itu harus dia sama urutannya, tidak boleh dia acak-acakan tuh. Nah, kemudian di sini ada untuk memasukkan data itu harus kita update dengan dengan satu tanda petik. Ya, ini diupdate oleh tanda petik satu. Kemudian antara nilai satu dengan nilai yang lainnya atau data satu dengan data lainnya itu harus kita pisahkan dengan tanda koma. Ini seperti ini. Nah, kemudian di sini kita menemukan data pada hire date, karena pada hire date ini menggunakan tipe data to date, tipe data date. Jadi kita masukkan perintah ini to date. Ini khusus untuk perintah atau khusus untuk kolom yang punya tipe data date. Ini kemudian to date dalam kurung datanya. Kemudian ini merupakan klasifikasi atau namanya dia mengklasifikasikan bentuk dari ini itu apa. Sini DD itu kita lihat, akan sini dia hanya menggunakan 29 menggunakan 2 angka saja, maka tipenya sini DD. Kemudian mon ini karena dia hanya dia mengambil 3 huruf pertama dari nama bulan, jadi dia juga MON juga 3 angka. Kemudian YY karena dia menggunakan 2 angka terakhir di belakang koma, di belakang tahun, dia pakai YY. Kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk mengakhiri pula kita akhiri dengan ini tanda titik koma. Nah, begitupun seterusnya pada data berikutnya, itu 2, ke-3, ke-4. Perlu diingat bahwa pada data ketiga ini ada satu kolom yang memang tidak perlu kita isi datanya, itu kolomnya, karena memang datanya tidak perlu kita isi, maka kolomnya pun tidak perlu kita isi, kecuali kolom-kolom yang memang keterangannya itu not null atau datanya itu harus diisi itu. Jadi kita harus mengisi datanya walaupun dia datanya tidak perlu diisi, jadi kita cantumkan saja seperti itu. Oke, mungkin saja penjelasannya. Kita langsung masuk ke perintah nomor, bentar kita kecilkan dulu. Kita masuk pada nomor 5. Nah, pada nomor 5 masukkan data berikut pada tabel. Di sini ada juga kolom tabel berikutnya. Kita disuruh untuk memasukkan data yang ada di sini.
Ini eh, ada kita pemutarannya. Oke, sini kita lihat perintahnya berhasil, perintahnya berhasil. Oke, ini berhasil. Oke, langsung masuk pada nomor 6. Tampilkan hasilnya dan berikan penjelasan. Oke, kita akan menampilkan hasil dari penambahan. Oke. Ini merupakan hasil dari penambahan data pada nomor 5. Sama juga di sini kita lihat sebentar. Nah, ini Dedi, Utomo dan seterusnya. Nah, ini ada sama hal dengan perintah sebelumnya untuk memasukkan data. Di sini juga kita menggunakan insert into untuk menambahkan data kolom yang akan kita masukkan data-datanya. Kemudian sini nama tabel dengan mana tabel akan kita isi datanya, kemudian memasukkan nama kolom. Sini ada beberapa kolom. Kemudian seperti saya bilang sebelumnya bahwa jika ada kolom yang datanya tidak isi, kita harus perhatikan dulu setiap kolom itu keterangannya apa. Apakah dia datanya harus terisi, wajib diisi, atau boleh tidak untuk diisi. Sini pada kolom job ID itu datanya itu not null, berarti datanya tidak boleh kosong, datanya harus ada. Makanya kita anak-anak kita menggunakan spasi saja agar datanya itu tidak ada. Itu seperti ini. Karena pada part nomor 5 itu ini kosong, jadi kita menggunakan karakter spasi sebagai penggantinya atau sebagai penggabungannya. Nah, di sini saya lupa untuk jelaskan juga. Jadi untuk pengklasifikasian waktu tanggal itu untuk tahun itu dua, bisa menggunakan RR atau YY. Kalau YY itu dia menyesuaikan dengan abad sekarang. Jadi misalkan abad 20 ketika ada hal seperti ini, maka dia akan hasilnya akan mengeluarkan 2093 karena dia menyesuaikan dengan abad yang sekarang. Sementara ketika kita menggunakan RR, akan dia menyesuaikan dengan tahun yang sekarang. Misalkan tahun sekarang adalah 2021 ya, sedangkan di sini adalah 93, belum masuk kepada hal itu, berarti dia akan sebelum dari itu berarti tahun 1993 itu. Jadi dia menyesuaikan dengan tahun yang sekarang. Itu penting ini. Ketika singkatan YY maka hasilnya akan 2093 seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan secara singkatnya. Langsung masuk pada nomor 7. Nomor 7, ubahlah nilai gaji pada kolom salary menjadi 10.000 untuk semua karyawan yang mempunyai job ID-nya IT Pro. Kita sudah diminta untuk berubah salary.
Sini hasilnya adalah 7 rows updated, berarti ada 7 row atau 7 baris yang sudah diubah. Nah, sini berarti data yang job ID-nya IT Group berarti ada 7. Oke, mungkin itu saja perintah pada nomor 7. Kemudian nomor 8, tampilkan hasilnya khusus untuk baris yang berubah setelah menjalankan perintah nomor 7. Kita disuruh untuk menampilkan pada nomor 8, kita suruh untuk menampilkan hasil dari tabel yang sudah kita rubah, itu khusus yang tabel yang sudah kita ubah tadi. Ya, sini kita masuk select sama dengan Oke, ini adalah cara untuk menampilkan hasil setelah perintah atau sintak pada nomor 7 kita jalankan. Nah, sini kita perbesar dulu. Ada beberapa data yang tadi kita sudah ubah, ini kita sudah tampilkan, ada 7. Nah, jadi di sini kita lihat untuk berhasil pada perintah nomor 7 berhasil bahwa untuk merubah angka atau data pada salary menjadi 10.000. Jadi kita menggunakan perintah update untuk merubah data-data yang dalamnya. Sini apa yang tabel mana yang ingin kita rubah itu employees, kemudian setelah set salary sama dengan 10, berarti nilai yang akan kita cantumkan dalam suatu kolom, yaitu kolom salary dengan nilai yang kita rubah itu menjadi 10.000. Kemudian where ini berarti kalau usah menunjukkan kondisi atau syarat, yaitu job ID sama dengan IT Proc. Oke, bisa bahwa setiap data itu yang job ID-nya itu adalah IT Proc. Kita lihat semuanya IT Proc dirubah menjadi 10.000. Oke, mungkin itu saja. Dengan berakhir dengan terlaksananya praktikum sampai nomor 8, berarti berakhir sudah untuk praktikum bagian kedua pada modul kedua ini. Oke, jika memang kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.